Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya agak pelan ya, soalnya ini udah jam 12 ya. Saya pengen buat video. Agak pelan suaranya, mohon maaf. Ada yang bertanya di Instagram ya. Mereka bertanya kenapa suaminya mudah bosan pada dia. Kenapa para suami ini sering bosan dengan istrinya ya. Nanyanya ke saya. Saya belum pernah nikah. Tapi ya dari yang saya pelajari ya, saya kasih tahu untuk para suami gitu, untuk para laki-laki gitu, atau untuk yang belum nikah juga, tundukkanlah pandangan gitu ketika melihat perempuan. Dalam agama kita disuruh emang menundukkan pandangan. Kenapa? Karena ketika kita menundukkan pandangan, maka pandangan kita ini terjaga dari yang bukan halalnya. Jadi kita melihat istri itu tetap cantik gitu. Jika dia belum baik, bimbinglah dia dengan kesabaran dan kelembutan sampai menjadi baik, bukan malah ditinggalkan dan mencari yang lebih baik. Kalau seperti itu, maka tidak ada yang sempurna gitu ya. Masalah sesungguhnya laki-laki yang bosan kepada istrinya setelah menikah itu karena bukan kesalahan istrinya, tapi kesalahan dari laki-lakinya juga. Memang masalah dari rakusnya dan mata keranjangnya itu. Mata manusia nggak akan pernah puas sampai mata tersebut tertutup oleh tanah atau sampai mati gitu ya. Maka buat laki-laki, tundukkanlah pandangan, maka istrimu akan selalu terlihat cantik di matamu karena tidak ada wanita lain ya. Tundukkan pandanganmu, jauhkan pandanganmu dari hal-hal yang haram. Maka ketahuilah, orang-orang yang merasa cukup dengan yang halal, maka dia diberi kenikmatan yang sempurna karena kehalalan tersebut, kenikmatan yang sempurna ya. Maka jika dia belum baik, didik dia sampai menjadi baik, bukan malah ditinggalkan dan mencari yang lebih baik. Coba aja ya, setiap pasangan ngomong begini, terima kasih telah menerima kacau dan buruknya aku, kurangku masih banyak, masa laluku pahit, tolong jangan disebut dan ungkit ketika kita sedang beradu ego atau sedang berhadapan dengan masalah kelak. Cukuplah saling rangkul dan memahami. Kalau dilewati berdua, pastilah semua baik-baik saja. Oke, next. Pernah nggak teman-teman tuh ngerasa masalah yang kemarin belum selesai, udah datang lagi masalah yang selanjutnya? Pernah nggak? Ya, kadang kita ngerasa nggak kuat yang ngejalani ujian ya. Kayak pengen ngadu gitu ke Allah, ya Allah udah dong, masalah kemarin aja belum kelar, ini udah datang lagi masalah selanjutnya. Capek ya Allah gitu ya. Tapi langsung aja kita banyakin istighfar gitu ya. Karena Allah nggak bakal memberikan ujian kepada makhluknya kecuali makhluk tersebut sanggup melewatinya. Ketika ujian datang menghampiri, ya kita jangan diam aja, kita harus berusaha melewatinya dengan kesabaran dan tetap berdoa. Karena perlu diingat lagi bahwa Allah nggak bakal merubah nasib suatu kaum kalau mereka nggak merubah nasib mereka sendiri. Minta sama Allah, berdoa, lalu usaha untuk menyelesaikan ujian-ujian yang kita hadapi. Ketika masalah datang, jangan diam gitu, bergerak, mencari solusi. Karena nggak ada masalah yang nggak ada penyelesaiannya dalam Islam ya. Ujian datang untuk menaikkan derajat kita di surganya Allah. Ujian datang untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau tujuannya untuk surganya Allah, maka tegarlah. Kalau ujian nggak datang kepada kita, maka dari mana kita tahu bahwasanya Allah itu mencintai kita? Karena kita terus aja berada dalam kemaksiatan. Apabila kita tidak dikasih masalah, maka kita tidak dapat tiketnya Allah gitu. Karena Allah mendatangkan ujian kepada kita karena kita mungkin terlalu jauh dari Allah gitu. Allah ingin mendengar rintihan kita di sujud kita. Maka bersabarlah.
dan tetap berprasangka baik sama Allah. Keresahan hati saya yang berikutnya gitu ya, orang sering mengkhawatirkan tentang jodoh. Orang di dalam doanya itu selalu tentang jodoh, tentang rezeki ya. Selalu tuh di dalam doa kita selalu meminta rezeki gitu ya, padahal itu sudah dijamin oleh Allah gitu ya. Hanya saja kita perlu usaha untuk menjemputnya, padahal ada yang belum pasti yang kita dapatkan. Apakah kita berada di surganya Allah atau di nerakanya Allah? Kenapa nggak itu yang kita selalu pinta di dalam doa-doa kita? Perhatikan baik-baik apa yang menjadi permintaanmu pada Allah gitu ya. Harusnya kita malu gitu, malu akan penuhnya dunia di dalam hati kita gitu ya, sehingga kita lupa akan akhirat yang kekal, luas, abadi. Di sanalah tempat kita berpulang. Maka sepatutnya yang kita risaukan adalah surga nerakanya kita, bukan perihal keduniaan. Ada pertanyaan ya, Kak, gimana caranya untuk melupakan seseorang yang kita cintai? Ya, caranya itu adalah tanamkan akhirat di hatimu ya, bukan perihal keduniaan. Kalau kita terlalu mencintai manusia, itu tandanya kita terlalu mencintai dunia. Kita masih terlalu mencintai dunia. Kalau kita terlalu berlebihan mencintai dunia, maka hati akan merasa gelisah. Maka ada orang yang selalu gelisah, galau, merana. Anak-anak millennials juga sering menghadapi kata-kata galau, lagi galau gitu ya. Ya karena itu terlalu mencintai dunia gitu. Maka sibukkanlah dirimu dengan nilai-nilai yang menambah nilai diri. Sibukkan dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka kamu gak akan sempat memikirkan seseorang yang kamu cintai. Kamu hanya disibukkan dengan hal-hal yang menambah nilai diri kamu. Kalau nilai diri kamu semakin tinggi, maka kamu akan pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik, karena kamu telah berusaha untuk memperbaiki diri. Maka cara terbaik untuk melupakan seseorang adalah sibukkan dirimu dengan sesuatu yang menambah nilai diri. Paling penting sekali untuk jangan terlalu mencintai dunia gitu ya. Termasuk halnya kita terlalu mencintai manusia, karena berharap pada manusia adalah hal yang paling menyakitkan. Berharaplah selalu pada Allah. Ketika kamu mencintai seseorang, berharaplah pada Allah, minta sama Allah, karena Allah lah yang memegang hati setiap umatnya. Allah lah yang memiliki kuasa untuk membolak-balikan hati. Maka minta sama Allah yang memegang hati seseorang yang kamu cintai gitu. Ya, sekian video dari saya. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Saya terus mengingatkan teman-teman, jangan lupa kalau bermanfaat klik like dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.